saya panggilkan tidak berlama-lama lagi. Senior Vice Manager Susi. Selamat pagi Luar Ibu Susi, biasa, saya tidak panggil. semangat pagi Mbak Manisku, luar biasa. Teman-teman Bapak Ibu, kalau dikasih link BOS Presentation 2026 dibawakan oleh SVM Susi, itu adalah wajib hukumnya. Tuh, wajib hukumnya. Jadi Mbak jangan Dona, pernah, hai, itu kerasukan. itu wajib hukumnya ya. Bapak Ibu saya nggak main-main. Karena itulah video YouTube andalan saya yang saya berikan kepada tim saya terutama yang di luar-luar daerah. Kenapa? Karena bicaranya begitu runtut, begitu jelas, tidak bertele-tele. Jadi untuk memperkenalkan bisnis Shuanghor ini pakai aja BOS presentation yang disampaikan oleh SVM Susi. Baik, catat itu semua ya teman-teman dan Makasih Ibu tidak Dona berlama-lama lagi. apresiasinya. Ini Siap, terima kasih Mbak Susi. Nah, kita mau dengar latar belakang ibu yang lembut luar biasa ini, baik hati, tidak peramah dan sopan, tidak sombong, pokoknya ya mau berbagi apapun juga. Saya cross line dengan beliau, tapi beliau banyak menginspirasi saya dan kita sangat cukup cukup sering untuk berkomunikasi. Bu Susi, tolong kenalkan diri Ibu Susi, latar belakangnya, kemudian pengalaman-pengalamannya, dan apa yang membuat Mbak Susi itu masih tertarik, bahkan pindah dari perahu kapal layar yang dulu ke kapal yang begitu luar biasa, yang namanya Shuanghor. Silahkan Mbak Susi. siap. Makasih Bu Dona. Dan Indosatu atas waktunya dan kesempatannya. Saya kemarin sebenarnya sempat karena belum tahu konsepnya ya bahwa ini Achiever Chengdu yang dihadirkan. Saya bilang sama berusaha menghindar sama Bu Vita. Bu Vita yang lain dong, saya udah sering gitu. Oh ternyata ini qualifier Chengdu. Oke, Bu Dona, saya selalu dengan bangga memperkenalkan latar belakang saya itu ibu rumah tangga. Ya, profesi utama saya adalah ibu rumah tangga. Saya dengan 4 anak, satu suami, Bu Dona, dan alhamdulillah tahun ini pertama kalinya saya berangkat achiever ke luar negeri itu didampingin suami untuk pertama kalinya. Ya kemarin-kemarin sendirian. Nah, kemudian langsung aja ya Bu Dona, saya memang ini ya. Alasan utama saya memilih Swanghor awalnya itu adalah diskusi keras dengan sponsor langsung saya, Mas Bima. Halo Mas Bima, mudah-mudahan Mas Bima lihat saya ya. Kita diskusi intensif waktu itu di New Zealand. Sebenarnya kami mencari apa sih bisnis yang cocok untuk tim kami, yang bisa diduplikasi. Jadi lebih berbicara apa sih bisnis yang bisa diduplikasi untuk teman-teman. Kenapa? Selama ini saya menemukan bisnis itu yang dapat reward lu lagi, gue lagi, bosen gitu loh. Yang kayaknya pengen banget gitu loh kita berangkat ke luar negeri, ke mana-mana, naik panggung itu sama tim dan timnya bukan cuma satu dua tapi banyak puluhan ratusan itu obsesi saya. Jadi di Swanghor ini setiap kali ada yang join, obsesi saya adalah menjadikan dia VM. Obsesi saya di situ. Nah, dengan semua kemudahan yang disiapkan oleh Swanghor, dengan semua pola yang sudah disiapkan, terutama juga oleh Indosatu yang intensif ya mengawal kita, saya punya keyakinan penuh, bukan 100%, tapi 1000%, bahwa siapapun bisa sukses di sini. Itulah kenapa jadi banyak teman-teman yang kita punya tantangan, tentu saja nggak mudah ya Mbak Dona. Kita punya tantangan banyak dan ini saya yakin dialami semua leader di Swanghor. Kenapa? Kita di awalnya dibayar kecil, betul. Dan kebanyakan kalau orang pertama join itu nanyain,
kalau aku jual sekian, dapatnya berapa? Nah, itu mindset awal teman-teman yang perlu dibenerin dulu. Kalau prospek orang, jangan menawarkan real produknya. Memang kita setiap memulai usaha itu memang kita jualan. Pasti dimulai dari jualan, opennya, membukanya, memang menjual. Jual produk kita, jual diri kita, jual apa yang menjadi kelebihan-kelebihan yang menjadikan alasan mereka untuk masuk ke Swanghor. Itu yang kita jual. Nah, eh, dan saya menemukan bahwa saya tahu di belakangnya ini akan ada sesuatu yang besar yang mereka punya, yang bakalan mereka dapat. Itu keyakinan yang saya pegang. Jadi saya memandang setiap orang yang ada di tim saya maupun siapapun yang sekalipun yang bukan di tim saya, pada saat saya berdiri presentasi di kantor itu kan lebih banyak cross line ya, daripada tim sendiri. Bahkan tim sendiri itu sedikit sekali yang mau berangkat, dan saya tidak pernah memaksakan teman-teman harus begini harus begini. Selalu saya memang mengedepankan kenyamanan di awal ya, untuk mereka nyaman dulu dengan diri kita, nyaman dulu dengan kantornya, nyaman dulu dengan bisnisnya, nyaman dulu dengan program-programnya. Kenapa? Di sini kita membangun loyalitas, kita membangun pelanggan. Pelanggan itu apa sih? Orang yang loyal. Loyal dengan apanya? Dengan produknya. Jadi kadang-kadang teman-teman tanya ke saya, baik tim, baik crossline. Bu, punya saya tuh banyak banget yang maunya cuma konsumsi aja, gitu, nggak mau jalanin. Oke, nggak apa-apa, kan memang itu tujuan kita, kan memang membangun pelanggan, nggak apa-apa. Artinya kita akan terus bergerak. Betul kata Pak Didi tadi, kita action terus, nanti akan ketemu penggerak. Nah, bagus kita menemukan konsumen, kita bagus, jadikan dia loyal. Sinse sama para dokter bukan pemain jaringan, tapi leader kita yang paling atas 880 juta per bulan, apa dia pemain jaringan? Tidak. Pada akhirnya ketemu di kedalaman entah keberapapun, itu pemain jaringan. Artinya kita hanya melakukan do the best aja lah bagian kita. Kata Mas Bima, lakukan bagianmu. Kata Mas Bima begitu. Apapun alasannya, apapun pertanyaannya, apapun tantangannya, apapun kesulitannya, lakukan bagianmu yang terbaik. Itu yang saya pegang dari mentor saya yang luar biasa, Pak Bima, yang memang saya kenal dari awal mengenal beliau. Ini orang luar biasa. Dan kalau kita do the best, jadi banyak teman-teman ya, di bawah saya pun sudah ada yang kuat, kaki-kaki kuat. Curhatnya memang curhat terbaik kan ke upline Mbak Dona. Nah, mereka curhat gini, Bu, ini teman-teman pindah ke sini, pindah ke sana. Saya bilang, jangan pernah ketakutan hilang tim. Jangan pernah ketakutan hilang leader. Kenapa? Yang nomor satu, apakah kita sudah melakukan bagian kita dengan baik? Bagian kita yang saya ajarkan kepada teman-teman, kasih pemahaman mereka bahwa kita ada di tempat terbaik, di komunitas terbaik, di produk terbaik, di sistem terbaik, semuanya terbaik. Mereka mau cari apa lagi? Kalau mereka lagi pindah, it's okay, nggak apa-apa. Lepas, biarkan. Biarkan. Mereka lagi cari petualangan nih, belum nemu nih. Kenapa? Karena di awal kita masih kecil, tapi selama mereka punya pegangan bahwa kita tempat terbaik, kita punya sistem terbaik, produk terbaik, nggak pernah ganti-ganti, itu yang bikin nyaman, dan komunitasnya Indosatu menciptakan ekosistem yang luar biasa nyaman, mereka akan pulang lagi. Saya yakin itu, saya berikan keyakinan itu. Jadi kalau yang datang ke kita curhat begini begitu, yang penting dirimu punya keyakinan itu enggak? Iya Bu, saya yakin. Ya sudah, selama tugas kita adalah nggak apa-apa kamu pindah ke sana silahkan. Tapi ingat, Swanghor tetap jalan pulang. Indosatu tetap jalan pulang. Ikigai tetap rumah kalian. Seperti itu Mbak Dona. Oke, oke. Keren nih, Mbak. Dan saya selalu kepingin
tahu sebetulnya karena kebetulan Mbak Susi sebut ikigai ya terbaik. Boleh sedikit jadi ceritakan tentang ikigai ini apa sih Mbak Susi? Pendek aja, singkat. Ikigai ini filosofi Jepang yang saya cinta banget sama artinya gitu lah ya. Ikigai adalah 4 elemen: passion, kemudian jadi ikigai itu artinya purpose of life. Jadi kegunaan kita, semua manusia diturunkan ke dunia ini kan punya gunanya, punya manfaat. Ada maksud kita diturunkan ke dunia ini. Nah, bagaimana menjadi orang, bagaimana menjadi seseorang yang berguna untuk orang lain, itulah maksud ikigai. Dan kita dibayar dari passion kita, kita dibayar dari apa yang kita cintai, itu adalah bayaran untuk ikigai. Kalau setiap orang sudah menemukan ikigainya, selesai dia dengan dirinya. Seperti itu. Dan saya pengen membawa tim saya menemukan ikigainya masing-masing. Kenapa? Ikigai itu adalah eh, begitu kita bangun tidur, kita tahu alasan kita untuk hidup ini ada di dunia ini apa sih? Seperti itu. Itu maknanya dalam banget dan panjang Mbak Dona kalau itu. Tapi ya saya cinta banget sama nama ini. Setiap saya di beberapa perusahaan selalu saya bawa nama tim ini. Dan saya pengen Dan energinya, spiritnya semua dirasakan sama tim saya. Gitu, Bu Dona. bukan hanya tim Ibu, tetapi saya pun juga merasakan energi luar Alhamdulillah. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir, Bu Susi. Pertanyaan penting, tapi tolong dijelaskan sedikit dengan singkat saja. Tadi Ibu Susi bilang, saya itu obsesinya pengen sebanyak-banyaknya melahirkan vice manager. Nah, saya karena di sini banyak member-member baru, ya dari segala macam, dan saya rasa, tolong jelaskan bagaimana cara jadi vice manager. Wow. Jadi eh, cara jadi manajer mendidik diri saya sendiri ya, terutama mendidik diri saya sendiri ya. Dan saya memandang semua tim itu seperti saya memandang diri saya sendiri, pengen diperlakukan seperti apa gitu. Nah, jadi saya memperlakukan mereka sebagaimana saya pengen diperlakukan seperti apa gitu ya. Nah, eh, jadilah leader yang mahal. Artinya apa? Jadilah leader yang mahal. Leader yang menghargai dirinya sendiri, leader yang nggak recehan gitu kan ya. Leader yang menghargai, kalau leader yang mahal itu adalah dia menghargai orang lain juga, terutama ya kan, dia menghargai apa, kerja keras orang lain, kemudian eh, nggak cuma apa, kemudian mau upgrade skill. Kebanyakan kan teman-teman nih yang sudah biasa main MLM, ilmu MLM ya gitu-gitu aja, seperti itu. Enggak, kalau semua bilang begitu, kalau ilmu MLM juga menganggap seperti itu, Anda mengurung diri Anda hanya di dalam box, nggak mau keluar dari box. Padahal yang perlu kita lakukan, Mbak Dona, pemain network marketing kalau sukses dia itu orang hebat. Karena apa? Pasti dia out of the box. Pasti dia, setiap MLM punya karakternya sendiri, dan Swanghor itu betul-betul beda dari sistem yang lain. Jadi banyak sekali, sederhana. Swanghor ini sederhana. Tapi banyak sekali yang perlu kita pelajari. Banyak sekali teknik-teknik yang perlu kita tularkan kepada teman-teman. Terutama saya, kita kan konsepnya adalah membangun pelanggan, Mbak Dona. Nah, yang saya pengen Hmm, tularkan ke teman-teman saya kalau di kantor kan, jadi kita kalau sesuatu yang mudah diduplikasi itu sesuatu yang bisa dipelajari, yang mudah dipelajari itu berarti mudah diduplikasi. Mbak Dona mungkin pernah dengar saya ya kalau lagi presentasi produk itu, Ganoderma, saya nggak mau panjang-panjang, saya selalu menyebutkan 3 hal: bekerja di dalam darah, membunuh virus dan bakteri, dan meredakan peradangan. Padahal kalau dijelaskan ya panjang banget. Nah, saya sekarang punya trik lagi Mbak Dona, supaya mereka
Tapi di lapangan kan nggak seperti itu. Banyak sekali banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan didapat teman-teman di lapangan. Usahakan sesimpel mungkin nangkep Swanghor ini. Belajarlah, tapi usahakan menyampaikan ke prospek itu sesimpel mungkin yang bisa mereka tangkap. Kalau mereka nangkapnya simple, oh berarti aku bisa ngerjain. Nah, satu yang saya tularkan ke tim saya, Mbak Dona, bocoran. Usahakan Hmm. punya, aduh, kelihatan nggak ya? Usahakan punya buku ini, Bu Dona. Ah ya, Apa? Yes. ya, Nah, ini jadi kita nggak perlu paham detail, tapi yang jelas tahu semua isi halamannya itu, dan itu nggak perlu kita sampaikan detail ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kalau kita lagi prospek home sharing dan lain-lain, bawa buku ini 5 biji, 10 biji aja. Ya udah, mereka kalau misalnya penasaran dengan hebatnya Ganoderma, mereka tinggal buka-buka ini. Bukunya murah, cuma 5.000. Tapi itu akan efeknya luar biasa. Setiap orang yang punya keyakinan dengan dahsyatnya Ganoderma ini yang ada di setiap produk kita, mereka akan jadi prosumer loyal. Itu kan yang kita butuhkan, itu kan yang kita cari, Bu Dona. Nah, itu aja yes. pemahaman tentang produk. Udah nggak butuh, Bu Vita nggak tahu hitung-hitungannya 250 juta kok. Mas Bima nggak tahu hitung-hitungannya 125 juta kok. Yang perlu kita tahu nih keunggulan produk kita yang mereka Yes. konsumsi. Itu aja yang kita harus edukasi ke mereka. Enggak, kalau mereka semakin ribet yang kita jelaskan semakin, nah satu-satu itu udah contoh yang luar biasa ya. Dan yang saya tangkap dari Mister Ku meluncurkan program satu-satu ini adalah Mister Ku tuh pengen kita tuh yaitu semua mindsetnya ini mudah, ini mudah, ini mudah. Dan Bu Dona, ini yang luar biasa adalah tim saya dan saya obsesi saya sedikit banyak mulai terlihat bahwa saya mencari terjun di Swanghor adalah mencari MLM bukan buat saya tapi buat tim yang gampang diduplikasi. Alhamdulillah dalam 1 tahun ini ada 16 VM di bawah saya dan 5 elit di bawah Wow, saya. Dan saya yakin tahun berikutnya 3 atau 5 kali lipat obsesi saya itu. Luar wow. biasa. Ikigai luar Wow. biasa. Dan saya senang banget Bu Dona mau menampilkan video-video teman-teman. Itu perjuangan kami. Itu perjuangan kami. Baik, Saya nggak kerja baik. sendiri.